Baik, terima kasih Bu Nunu. Kemudian bagaimana nih Bu cara Kemendikbudristek dalam mengakomodir adanya protes guru honorer yang keberatan karena tidak bisa lolos untuk mengisi formasi pada seleksi pertama kemarin Bu? Iya, terima kasih Mbak. Jadi semuanya itu sebenarnya kembali kepada aturan yang sudah ditetapkan. Jadi misalnya ya saya contohkan ada guru yang sudah lolos passing grade, kemudian dia tidak bisa diangkat. Ternyata setelah kita cek, memang di situ ada misalnya 2 formasi, sementara gurunya ada 5 atau 6 yang memperebutkan formasi yang sama. Otomatis meskipun mereka semua lulus passing grade, tetapi karena yang formasi yang diperebutkan itu 2, pasti ada 3 yang tidak lulus. Itu contohnya. Jadi sebenarnya kembali saya sampaikan bahwa kita berusaha semaksimal mungkin menaati aturan yang ada, dan kami yakin dan percaya bahwa aturan itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Nah, pada saat kemarin ya, setelah setiap ujian itu ada mekanisme sanggah. Sanggah itu bagi yang tidak puas atau merasa dirugikan untuk dirinya sendiri ya, bukan menyanggah orang lain. Misalnya, seharusnya saya dapat afirmasi, kenapa nilai saya tidak dapat afirmasi? Seharusnya karena umur saya sekian, kenapa saya tidak dapat afirmasi? Itu menyanggah untuk diri sendiri, bukan menyanggah untuk orang lain. Misalnya kok dia lulus, saya kok tidak, berarti menyanggah untuk orang lain. Jadi yang sudah untuk dia itu tidak bisa dalam sanggah. Jadi untuk menghindari ketidakpuasan itu bagi yang tidak puas di hasil ujian bisa mengajukan sanggah, dan kami akan menjawab sanggah. Jika belum tidak segera ingin mendapat jawabannya, kami sudah menyiapkan layanan helpdesk, yang mana layanan helpdesk itu bisa telepon langsung ke nomor yang sudah disediakan di call center kami di nomor 1-500-997 pukul pagi 7 pagi sampai 23. Jika ada yang mungkin ditanyakan, saya tidak sempat menjawab, kemudian mungkin WA ke siapa tidak sempat menjawab, atau juga bisa melalui Telegram yang sudah tersedia, dan juga bisa melalui portal bantuan di kontak di guru ppk.kemendikbud.go.id. Jadi kami akan sebenarnya kami itu inginnya memang semua guru yang melewati passing grade itu terangkat. Namun kan kita kembali kepada aturan, dan saya yakin banyak pihak yang belum terpuaskan dengan kebijakan ini. Kami sudah berusaha berpihak kepada semua pihak, namun tentu tidak bisa memuaskan semua pihak. Oleh karena itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk melayani Bapak Ibu guru yang belum puas dengan bertanya, mengajukan sanggah, dan kami akan menjawab dalam waktu 7 hari ke depan. Baik, terima kasih Bu Nunu. Nampaknya memang sudah banyak sekali ya langkah yang diambil Kemendikbudristek untuk tes seleksi guru honorer ini ya Bu ya. Jadi menjawab pertanyaan tadi, mungkin semuanya sudah melihat dinamika ya. Jadi pada saat itu kami ingin mengumumkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Namun dari hasil yang sudah ada, yang sudah diperoleh itu jumlah kelulusan kalau kita lihat dari passing grade yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan atau passing grade yang tertuang pada Permenpan sebelumnya itu jumlahnya tidak cukup banyak ya, tidak cukup banyak. Meskipun itu sebenarnya sesuai harapan kita, dan guru-guru yang benar-benar sesuai dengan harapan. Lalu terjadi dinamika masukan dari beberapa pihak, ada permohonan dari Komisi 10, asosiasi-asosiasi guru, organisasi profesi, dan banyak asosiasi yang mau menyurat atau memohon kepada Kemendikbudristek untuk memperjuangkan agar jumlah kelulusannya meningkat. Lalu Mas Menteri beserta seluruh jajaran, termasuk tentu yang lebih khusus di sini Dirjen GTK dan timnya, mengusulkan tambahan kebijaksanaan terkait dengan guru-guru yang bisa lolos untuk ujian seleksi tahap 1. Seperti kita ketahui bersama, ujian tahap 1 ini difokuskan untuk afirmasi untuk guru-guru yang mengabdi di sekolah induk atau guru-guru yang sudah lama mengabdi di sekolah negeri ya. Lalu kami mengusulkan berbagai
permohonan kebijakan, tentu yang tidak merubah Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, karena untuk merubah Permenpan termasuk tuntutan dari berbagai asosiasi terkait dengan afirmasi masa kerja. Masa kerja itu dikelompokkan yang sudah 5 tahun, 5, 10, 10, 15, dan seterusnya itu tidak bisa kita akomodir, karena itu harus merubah Permenpan. Lalu yang kita lakukan adalah mengusulkan yang pertama afirmasi atau bonus atau nilai ambang batas untuk yang berumur 50 tahun ke atas. Kebijakan untuk yang berumur 50 tahun ke atas itu nilai kompetensi teknisnya kita akui pengalaman beliau selama mengajar sampai umur 50 tahun itu sudah cakap. Lalu ada penyesuaian nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Lalu selebihnya kita berikan penyesuaian nilai ambang batas bagi seluruh peserta, jadi ini tanpa kecuali, agar semua guru honorer mendapatkan manfaat dari usulan dari Mas Menteri ini, yaitu penyesuaian nilai ambang batas ketiga, yaitu penyesuaian NAB nilai ambang batas sebesar 10 poin atau 50 poin, sehingga dari yang jumlahnya di bawah 100.000 yang lulus menjadi 173.000. Itu prosesnya ya. Jadi kita perlu waktu yang cukup lama hingga 2 minggu ya, dari pengumuman yang seharusnya direncanakan sampai yang baru lalu. Itu karena memang untuk bisa menetapkan hal ini menjadi sebuah Kemenpan yang terkait untuk yang tadi saya sebut terkait dengan penyesuaian nilai ambang batas itu tertuang dari usulan Kemendikbud, itu diakomodir oleh Panselnas, dan tentu tidak serta-merta karena harus rapat Panselnas yang diketuai oleh BKN, sehingga muncullah keputusan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengabdian kerja untuk JAFUM guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Itu Mbak prosesnya untuk seleksi kompetensi 1. Baik, cukup panjang ya Ibu ya. Terima kasih, jawabannya sangat komprehensif Bu Nunu. Bu Nunu, mungkin pesan apa nih Bu untuk memberikan semangat kepada para guru-guru kita dan bersama-sama menyukseskan seleksi ASN PPPK di tahap selanjutnya? Monggo Ibu. Terima kasih Mbak. Bapak Ibu guru yang saya cintai, saya banggakan, saya muliakan di seluruh tanah air. Bagi yang belum lulus, jangan kecil hati. Kalau kemarin 173.000 itu baru 35% dari formasi yang tersedia. Masih ada sisanya, dan Kemendikbudristek akan terus berusaha agar 106.000 yang ada itu terisi semua di seleksi saat ini. Dan tentu agar bisa lulus seleksi, jangan berharap banyak atau jangan berharap dari hal yang tidak mungkin seperti mengikuti bimbel yang berbayar, itu tidak ada. Yang bisa menolong Bapak Ibu itu adalah diri Bapak Ibu sendiri dengan mempersiapkan semaksimal mungkin dan berdoa bahwa masih ada kira-kira 300-an ribu lebih formasi, ya 320-an ribuan formasi yang tersedia di ujian 2 dan ujian 3. Ya jangan, kalau sekarang saya baca itu banyak mengeluh, lupakan dulu ya, bersiap-siap. Tidak lama lagi ujian seleksi kedua akan datang. Tanggalnya di tanggal 8 sampai 11 November. Tinggal sedikit waktu untuk persiapannya. Jadi waktu yang tersisa ini gunakan semaksimal mungkin untuk belajar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Saya yakin Bapak Ibu berhasil untuk ujian ini. Dari asal pelamar dengan formasi itu besar sekali kemungkinan Bapak Ibu untuk bisa masuk ujian ini. Dan kecil hati ya, yakin Bapak Ibu semua pasti bisa. Baik, terima kasih Bu Nunu, Pak Ade, Pak Amri, dan